Yo para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, waktu gue bahas Miss Dragon dan Aurora banyak banget yang protes ya kan soal mereka yang gue bilang setara sama Cheat atau bahkan ya bisa jadi lebih kuat dari Cheat gitu kan. Terutama soal Miss Dragon, banyak banget tuh yang komen, "Bang, kan waktu Cheat masih bocil gitu, mereka gelutnya, wajar dong kalau Cheat belum bisa ngebunuh Miss Dragon." Iya itu benar, tapi ya nggak sepenuhnya benar juga menurut gue. Dan ya itu salah gue juga sih, lupa masukin info pentingnya gitu kan. Makanya ya sekarang gue bakal bahas tuh. Tapi ya biar sekalian gue bahas aja lah urutan orang terkuat atau mungkin ya makhluk terkuat di Kage no Jitsurokusa. Tapi di bawah Seven Shadow itu gue nggak bakal sebutin ya. Jadi ya Seven Shadow ke atas lah yang gue sebutin. Nah di paling bawah udah jelas ya kan Seven Shadow yang urutan kekuatannya ya kan itu mulai dari Alpha yang paling kuat, terus Delta sama Zeta yang seimbang di peringkat 2, terus di peringkat 3 ada Ita, di peringkat 4 ada Beta sama Epsilon yang juga seimbang, dan di paling bawah adalah Gamma. Lah kok mereka di paling bawah kekuatannya? Kan mereka itu kuat. Yes, mereka kuat, tapi mereka cuma sekedar kuat. Karena nggak pernah sekalipun Cheat bilang kalau Seven Shadow itu ya cukup kuat atau mungkin ya udah jadi orang kuat gitu. Cheat cuma pernah bilang ya kan kalau mereka itu udah jadi lebih kuat, bukan cukup kuat atau mungkin udah jadi orang-orang kuat. Karena kalau sampai orang itu dibilang cukup kuat atau bahkan dibilang kuat sama Cheat ya kan, kekuatan orang itu udah bisa jadi ancaman satu kerajaan. Dan itu secara individu ya. Sedangkan Shadow Garden itu kan bisa jadi ancaman kerajaan atau mungkin Seven Shadow ya jadi ancaman satu kerajaan. Itu kalau mereka bergerak secara organisasi. Tapi kalau mereka bergerak secara individu ya kan, mereka itu bukan ancaman, mereka cuma kayak ya orang-orang kuat aja di isekai gitu. Lu bisa lihat lah waktu lawan Elizabeth, Ragnarok, Nidhogg, Miss Dragon, mereka sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di depan. Wah, entitas-entitas itulah. Ditambah Aurora aja itu kecewa gitu loh. Mereka dikasih kekuatan Shadow, tapi ya mereka cuma bisa ya make kekuatan Shadow kayak gitu doang gitu. Dan menurut Aurora harusnya kekuatan Shadow itu bisa dieksplor lebih jauh lagi sama orang-orang yang dapat kekuatannya Shadow. Makanya Seven Shadow gua taruh di paling bawah. Nah, di atas Seven Shadow itu adalah Fenrir, sang kursi kelima dari Ron Diabolos. Dan dia ini lebih kuat dari Seven Shadow ya, karena bisa dapat pujian dari Cheat dan Aurora gitu. Yang dimana ya Cheat bilang kalau Fenrir itu cukup kuat, sedangkan Aurora itu bilang ya Fenrir itu orang kuat gitu loh. Dan kalau ngelawan salah satu Seven Shadow, ngelawan salah satu ya, bukan ngelawan berkelompok, jadi one on one tuh. Bahkan yang ngelawan Alpha sekalipun, Fenrir tetap yang bakal menang. Karena kayak kata Aurora, Fenrir itu udah hidup selama berabad-abad. Mungkin usianya Fenrir udah 500 tahun lebih gitu kan. Dan ya di usianya yang udah aki-aki bawa tanah gitu, Aurora bilang kalau Fenrir itu udah mencapai puncak seniman bela diri dan sihir yang cukup kuat buat menandingi Seven Shadow yang udah dapat kekuatannya Shadow gitu, karena bantuan dari Tears of Diabolos yang dikonsumsi Fenrir. Jadi ya kalau Seven Shadow ya kan ngelawan Fenrir, udah pasti Fenrir yang bakal menang. Cuma Fenrir sial aja gitu kan, dia malah ketemu sama Cheat yang tingkat kekuatannya antara langit dan bumi. Walaupun ya mereka sama-sama seniman bela diri, cuma kan tingkatan seniman bela diri mereka beda. Fenrir bela diri yang ada di isekai, sedangkan Cheat membawa bela diri yang berasal dari bumi. Nah selanjutnya adalah Loki, Hel, dan Jormungand yang kemungkinan mereka itu menduduki kursi di atas Fenrir. Yang ya kalau si Loki sih udah jelas gitu, dia adalah kursi kedua dari Ron Diabolos. Dan ya kalau di atas Fenrir ya kan, ya berarti mereka lebih kuat lah dari Fenrir. Cuma karena kekuatan mereka belum ditampilin, jadi belum tahu secara pasti siapa yang lebih kuat di antara mereka bertiga. Yang pasti ya kan, mereka semua itu lebih kuat dari Fenrir dan juga Seven Shadow. Sampai ya pas Cheat papasan sama Loki aja Cheat langsung bereaksi loh. Dan ya jarang-jarang gitu Cheat papasan sama orang dan Cheat langsung bereaksi kalau ya orang itu cukup kuat. Nah selanjutnya adalah Elizabeth. Nah kalau ini sih nggak usah ditanya ya, yang pasti ya dia lebih kuat lah dari Seven Shadow dan Ron Diabolos. Karena di masa lalu aja Elizabeth itu udah jadi ancaman satu kerajaan pas dia lagi ngamuk dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan lu bisa lihat ya kan di episode 3 season 2 ya kan, Beta aja orang terkuat nomor 5 di Shadow Garden itu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di depan Elizabeth. Mending buat nyerang gitu kan, bertahan aja nggak bisa, sampai slam suite-nya itu tembus gitu loh. Ditambah ya Elizabeth itu juga bisa mengendalikan kutukan Diabolos dan orang yang punya darah Diabolos.
Jadi kalau Seven Shadow dan Knight of Ron Diabolos ngelawan Elizabeth ya abis lah mereka. Karena ya Seven Shadow kan kena kutukan Diabolos semua. Sedangkan Knight of Ron Diabolos mereka kan mengkonsumsi Tears of Diabolos. Jadi ya wajar kalau Elizabeth bisa mengendalikan darah-darah yang ia punya kutukan dan mengandung darah Diabolos. Yang bahkan nih ya di novel ya Cid sendiri sadar gitu kalau dia ngulur waktu lawan Elizabeth, maka semua orang yang ada di sekitar situ ya kan kayak Beta, Rose, 664, 665 gitu loh. Terus Claire dan yang lainnya itu bakal mati pas ngelawan Elizabeth. Makanya ya Cid mempercepat pertarungannya dengan Elizabeth walaupun ya dia harus pakai IM Recovery Atomic. Nah selanjutnya di atas Elizabeth itu adalah Ragnarok. Nah emang Ragnarok itu monster yang disummon sama Mordred gitu kan dari dunia para monster. Dan ya kelihatannya sih dia dari monster summon doang gitu. Tapi nyatanya Ragnarok adalah makhluk yang lebih kuat dari Knight of Ron. Bahkan Cid ngaku nih ya, kalau dia nggak sedikit serius pas lawan Ragnarok, ya atau bahkan pertarungan mereka malah makan banyak waktu gitu kan. Kerajaan Oriana itu bakal rata dan semua member Shadow Garden yang ada di kerajaan Oriana itu bakal mati kecuali Cid seorang diri. Makanya ya Cid sedikit serius lah pas lawan Ragnarok. Yang mana waktu lawan Fenrir Raja, Cid nggak sampai sebegitunya gitu. Yang nandain ya kalau Ragnarok itu ya salah satu entitas terkuat gitu loh. Nah selanjutnya adalah Nidhogg. Nah naga ini ya nggak muncul lah di LN, manga ataupun animenya, tapi muncul di dalam gamenya. Cuma ingat ya gamenya adalah canon atau ya ceritanya nyambung tuh sama light novel, manga, anime gitu kan. Itu nyambung semua tuh termasuk gamenya. Dan Nidhogg itu adalah awal dari Shadow Garden tahu soal dimensi lain. Karena Shadow Garden dapat bahan penelitian soal dimensi lain dari ya tempat Nidhogg disegel itu. Jadi pas Ragnarok muncul pasti banyak yang bingung tuh. Kok Shadow Garden tahu soal dimensi lain? Jawabannya ya dari Nidhogg yang ditemuin sama Zeta dan juga Ita. Nah Nidhogg itu sama kayak Ragnarok. Yaitu salah satu makhluk yang jadi penguasa di dunia para monster. Bahkan ya waktu Nidhogg pertama kali ngebuka mata, Zeta sama Ita itu udah ketakutan banget gitu. Dan ya mereka sama sekali nggak bisa apa-apa di depan Nidhogg. Bahkan ya serangan mereka itu nggak ada yang mempan gitu. Yang padahal ya Zeta itu orang terkuat nomor 2 yang setara sama Delta di Shadow Garden ya kan. Tapi tetap aja dia nggak bisa apa-apa waktu melawan Nidhogg. Yang ya satu kali jigong naganya keluar gitu kan, satu kota itu bisa hancur sama Nidhogg. Dan Cid sendiri ngelawan Nidhogg waktu itu ya kan make mode serius. Bukan karena Nidhogg kuat banget sih, tapi ya karena Cid lagi buru-buru tuh, soalnya itu jadwal dia buat jadi Jimina. Yang ya lu ingat kan waktu si siapa Aurora sama Cid keluar dari Sanctuary tuh. Nah itu si siapa Cid itu keluar dari Sanctuary di tempatnya Nidhogg. Yang dimana ya abis itu kan jadwal dia buat jadi Jimina tuh. Makanya dia buru-buru dan pakai IM Atomic mode serius yang ngebuat Nidhogg ya mati tanpa nyisain apapun ya, jadi naga panggang lah gitu kan. Dan untungnya aja Nidhogg itu nggak punya sifat magic dunia dan nggak punya magic resist yang abnormal gitu. Karena ya kalau Nidhogg punya itu belum tentu juga Nidhogg bisa mati. Dan ya kalau lu belum nonton videonya lu bisa nonton dulu video yang ini nih Cuk. Nih kan yang dimana soal Zeta, Ita, Cid, dan Nidhogg. Yang gue ingetin sekali lagi, ini canon oke? Nyambung sama light novel, manga, dan animenya. Bukan sekedar spin-off. Nah terakhir adalah Cid, Aurora, dan Miss Dragon. 3 entitas terkuat yang sampai sekarang belum sekalipun ngeluarin full power mereka. Walaupun banyak yang gak terima gitu kan. Pas Cid gue bilang setara sama mereka, atau mungkin ya mereka malah lebih kuat dari Cid yang sekarang ya. Bukan Cid masa depan. Karena kalau Cid masa depan mah ya udah pasti gitu loh Cid yang terkuat. Cuma kalau yang sekarang Cid yang masih anak sekolah gitu kan, itu ya kemungkinan masih setara sama Aurora dan Miss Dragon, atau mungkin ya di bawah mereka berdua. Cuma ya gue bisa maklum lah yang namanya MC gitu kan. Pasti fansnya pengen dong kalau Cid itu jadi yang terkuat kayak Anos atau Yogiri gitu loh. Tapi ya lu gak ingat kata-kata Cid pas ngelawan Aurora gitu di episode 10 apa 11 sih di animenya. Dan ya di manga gue juga lupa chapter berapa dan novelnya juga chapter berapa. Yang intinya waktu melawan Aurora ya kan, waktu Cid manggil Aurora tuh, itu kan Cid bilang, aku udah lama tidak berdialog dalam pertarungan dan aku senang karena ada yang bisa berdialog denganku. Nah, yang dimaksud sama Cid berdialog itu adalah pertarungan tingkat tinggi yang dimana setiap serangannya itu punya makna dan kata-kata yang ingin disampaikan. Ditambah di story event anniversary kemarin yang Amnesia ya kan, itu kan Cid bilang, aku butuh lawan kuat yang setara agar kekuatanku tidak menghilang. Yang berarti ya kan, ya keinginan Cid itu pengen ada yang setara sama dia. Dan ya kalau itu udah keinginan Cid,
bisa jadi itu bakal jadi kenyataan. Contohnya ya kan kayak sekte Diabolos, Kota Alexandria, Shadow Garden, dan lain-lain. Banyak omongan cheat yang jadi kenyataan. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kalau cheat berharap ada orang yang setara sama dia, ya kan? Iya bakal kesampaian juga. Ditambah ya kan, cheat itu kan bukan pengen jadi yang terkuat, tapi pengen jadi penguasa bayangan, pengen jadi Fadil bayangan. Coba aja lu lihat episode satunya ya kan, lu tonton lagi tuh. Di situ cheat bilang kalau dia pengen jadi Fadil bayangan, bukan jadi yang terkuat gitu kan. Dan ya ini salah satu alasan gue juga kenapa gue beranggapan kalau mereka bertiga itu setara. Terus di video Miss Dragon banyak juga tuh yang bilang kan, cheat waktu itu seimbang sama Miss Dragon karena cheat masih bocil. Dan iya itu benar. Tapi menurut gue itu salah juga, nggak sepenuhnya benar lah. Karena ya Miss Dragon bilang sendiri dia nggak serius pas lawan cheat karena tahu potensi cheat yang bisa ngebunuh dia di masa depan. Dan menurut gue nih ya cuma pendapat aja lah. Dan ya terserah lo mau percaya atau enggak karena ini pendapat dan spekulasi gue aja. Nah, Miss Dragon itu adalah bahan uji coba cheat buat menyempurnakan I Am Atomic, I Am Alrin's Atomic, I Am Recovery Atomic, I Am Sword Atomic, I Am Utsutsume Atomic, dan I Am Rain Atomic. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena selama ini cheat bilang kan dia bereksperimen sihir. Terus dia bereksperimen di mana kalau nggak ada yang jadi kelinci percobaannya buat menyempurnakan I Am Atomic? Masa iya dia pakai segala varian I Am Atomic ke dirinya sendiri gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Dan satu-satunya makhluk yang bisa dijadiin bahan eksperimen cheat buat menyempurnakan I Am Atomic dan segala variannya, ya Miss Dragon doang yang punya magic resistensi paling tinggi gitu kan. Yang awalnya sih gue bilang ini nggak mungkin gitu kan. Tapi pas ya gue tahu kalau cheat ternyata itu mengetahui keberadaan Alexandria, bukan hal yang mustahil kalau cheat menantang Miss Dragon lagi. Dan ya kayak kata cheat lah, aku akan membunuhmu jika aku sudah punya kekuatan dan pengetahuan yang lebih. Tapi nyatanya Miss Dragon sampai sekarang masih hidup kan. Sedangkan Aurora ya kan, gue bilang dia setara itu ya atau mungkin lebih kuat dari cheat di saat kondisinya Aurora itu ya bukan kondisi kayak sekarang, melainkan di kondisi kekuatan penuhnya yang dimana ya kan dia dapat semua ingatan, dapat semua potongan tubuhnya. Karena ya kayak yang gue bilang di video pembahasan Aurora kemarin, kalau roh dan proyeksi Aurora aja udah bikin cheat senang bukan kepalang gitu kan. Gegara ada yang bisa bikin dia menikmati pertarungan, yang bisa bikin dia berdialog dalam pertarungan. Bahkan waktu lawan Iris sama Beatrix saja cheat nggak sampai sesenang itu, sedangkan lawan Aurora ya dia sampai sesenang itulah. Dan ya soal Aurora lengkapnya udah gue bikin video tersendiri tuh di video kemarin. Kalau lu mau lihat ya lu bisa cek deskripsi, linknya gue taruh di situ. Sedangkan cheat ya kan juga sama, lengkapnya udah gue bikin video tersendiri, lu bisa nonton gitu kan link videonya gue taruh di deskripsi. Nah menurut gue pribadi nih ya, Aurora, Miss Dragon, dan cheat itu bakal memainkan peran penting di masa depan nanti. Yang dimana menurut gue ya kan, di masa depan itu dimensi lain itu saling bertabrakan. Dan ya Aurora, cheat, sama Miss Dragon itu yang bakal memainkan peran penting di situ buat menenangkan kekacauan lah intinya gitu kan, membuat dunia itu damai. Intinya Aurora, Miss Dragon, sama cheat bakal memainkan peran penting itu. Karena ya kalau dilihat dari kekuatan mereka bertiga, ya cuma mereka bertiga doang yang paling memungkinkan untuk melakukan itu. Makanya ya gue nggak bisa bilang siapa yang lebih kuat dari mereka untuk saat ini gitu loh. Dan ya itulah urutan makhluk terkuat di Kage no Jutsurekusa menurut pendapat gue pribadi. Ya kalau lu punya pendapat lain tulis aja lah di kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komen, atau bacotan-bacotan gak penting lu juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like, kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.